Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan Bapak Imam Rodli di kesempatan kali ini yang akan mengupas tentang hasil usaha beliau di kedai lidah buaya kesempatan kali ini. Dan sekarang kita akan bertanya apa saja sebenarnya hasil olahan dari tanaman aloe vera ini. Pak Imam, ini tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya, ada beberapa produk yang Bapak hasilkan. Nah, agar pemirsa lebih jelas ini, apa yang sudah Bapak hasilkan dari olahan tanaman aloe vera ini? Pertama kalinya mengolah apa, kemudian disusul dengan ide apa lagi? Ini kelihatannya memang patut untuk kita berikan, kita share kepada pemirsa. Yang pertama saya bikin itu cendol. Cendol. Umum ya. Saya nyoba cendol. Yang kedua itu manisan atau nata de aloe. Kemudian saya bikin keripik. Jadi 3 produk ini di lapangan udah ada lah. Saya cuma ikut-ikutan bisa enggak. Kemudian saya bikin es krim yang memang belum ada. Yang ketiga, yang kelima ini saya bikin madu lidah buaya. Itu yang Ada madunya juga? ada. Itu karena belum ada juga di Indonesia, banyak asosiasi pemijat itu udah pesen itu yang belum ada. Jadi ada nata de aloe yang ini memang mungkin sudah ada ya sebelumnya ya. Kemudian juga Cendol. tadi ada cendol, keripik juga. Nah, keripik ini maksudnya apanya Pak yang diambil? Itu dagingnya kita blender, kita campur dengan tepung terigu. Paling itu cuma 30% lidah buaya, sisanya itu tepung. Ya ada telurnya, ada seperti bikin keripik biasa aja. Gitu ya. Tapi tidak menggunakan air, tapi semua menggunakan lidah buaya. Nah, kemudian setelah beberapa produk dibuat, Bapak membuat terobosan baru, yakni es krim. Nah, es krim ini kenapa, alasan apa yang menjadikan itu sebagai apa ya, momen ataupun hal yang Bapak lebih memilih es krim sebagai produk untuk bahan aloe vera ini? Es krim itu kan bisa dikatakan disenangi atau digemari dari anak kecil sampai orang tua lah. Contohnya kalau kita resepsi itu kan anak kecil suka, orang dewasa, orang tua pun suka. Itu yang pertama. Yang kedua, es krim tadi belum ada. Yang ketiga itu karena tiap resepsi itu ada es krim, otomatis insya Allah pasarnya akan lebih terbuka ya. Saya lewat catering, lewat itu insya Allah terbuka karena nggak ada saingan dan disenangi oleh semua orang. Nah, itu sudah Bapak buat dengan produk kemasan sendiri atau mungkin bisa dinikmati hanya di Kulon Progo aja, Pak? Jadi sudah ada yang saya kemas dalam cup agar-agar itu, sudah bisa dibawa ke luar kota untuk pameran, untuk acara-acara event sudah bisa. Nah, ini Pak, bukannya di dalam lidah buaya itu kan kalau kita rasakan ini ada seperti rasa yang pahit-pahit itu kan kayak. Nah, itu bagaimana Pak cara menghilangkannya ataupun menetralisir dari rasa pahit itu? Nah, itu sebetulnya tidak sulit. Jadi setelah kita kupas, itu nanti kita potong-potong, kemudian kita oleni dengan garam. Oh, begitu ya. Baik. Kemudian tadi juga disebutkan madu. Nah, saya bertanya-tanya Pak, madu itu kan dari lebah ya, dan lebah itu biasanya berada di kuntum bunga. Padahal sejauh ini saya jarang sekali melihat bunga yang ada pada lidah buaya itu bisa bertahan lama. Nah, itu bagaimana Pak caranya madu itu? Ya, jadi yang dimaksud ekstrak lidah buaya plus madu adalah jadi kita gunakan ekstrak lidah buaya, kemudian kita tambahkan madu yang lebah biasa saja. Oh, begitu. Jadi kita kombin seperti itu. Nah, dari produk-produk yang Bapak ciptakan di sini ya, Bapak kreasikan di sini itu selain untuk bahan konsumsi kita sebagai manusia, itu memiliki khasiat apa aja, Pak? Otomatis khasiat itu untuk lidah buaya yang pertama yang sudah terbukti itu untuk pencernaan. Jadi kalau kita punya mah, susah buang air besar, itu bagus sekali.
banyak itu atau pelanggan saya yang mengalami itu. Kemudian untuk ambien, karena ambien itu kan susah buang air sehingga darah bisa keluar. Tetapi kalau kita mengkonsumsi lidah buaya itu akan lancar dan pembengkakan di sekitar anus itu bisa berkurang sehingga akan mengurangi banyak, bahkan dalam waktu lama bisa sembuh itu. Masya Allah. Jadi selain ini bisa dikonsumsi dan menyegarkan untuk kita, ternyata juga bisa berkhasiat untuk kesehatan kita. Jadi bisa berfungsi sebagai bahan herbal, ya, obat herbal. Nah, dari sekian banyaknya produk yang sudah Bapak buat dari bahan baku aloe vera ini, kurang lebih 2 tahun Pak ya perjalanan untuk membuat produk aloe vera ini. Itu kendala apa Pak yang Bapak rasa saat ini untuk bisa mengembangkan, untuk bisa mengenalkan kepada masyarakat secara luas? Itu apa saja Pak kendalanya? Untuk saat ini kendala yang utama adalah dari bahan baku. Jadi karena lidah buaya itu hanya ada di kampung, sebenarnya banyak di rumah, tapi itu kan kecil-kecil. Paling satu rumah itu punya 1-2 pot. Kalau saya beli datangkan dari Kalimantan Barat, dari Bogor, itu jatuhnya udah mahal per kilonya. Bahkan di supermarket bisa sampai 15.000 per kilo. Itu kendala yang saya alami. Sehingga saya saat ini masih nolak-nolak pesanan gara-gara bahan bakunya yang terbatas. Jadi sebenarnya pesanan udah banyak Pak ya? Sudah banyak sebetulnya. Udah banyak sekali pemirsa. Jadi ternyata hasil olahan dari Bapak Imam ini itu sudah banyak sekali pemesanan. Namun karena terkendala dengan bahan baku yang ada, sehingga pesanan-pesanan tersebut belum bisa direalisasikan. Dan semoga nanti ada jalan Pak ya untuk kedepannya dari kedai lidah buaya ini akan bisa berkembang dan bisa memenuhi pesanan konsumen yang ada di pasar. Nah, kita nanti boleh Pak ya untuk berbagi belajar kepada Bapak tentang bagaimana cara pembuatan es krim lidah buaya. Ya, pemirsa tetap bersama kami. Nanti kita akan melihat bagaimana cara beliau dalam mencontohkan pembuatan es krim dari bahan baku aloe vera atau lidah buaya.